Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama dengan sukacita kita di rumah Tuhan. Ya, di rumah Bapak kita boleh belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang identitas dan otoritas. Kenapa kita terus belajar tentang identitas, saudaraku? Karena seringkali kita ini lupa siapa diri kita. Karena terlalu banyak ya hidup kita ini mengalami pergulatan dalam hidup, kejatuhan, kegagalan, saudaraku, terluka, segala macam, saudaraku. Sehingga kadang-kadang kita lupa dengan identitas kita. Kita mau supaya identitas ini betul-betul terpatri dalam hidup kita ini. Sehingga kita menjadi anak-anak Bapa yang tidak bisa digoyahkan lagi. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan bersama kita baca, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dikatakan siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa ini berarti adalah sebuah hak legal, saudaraku. Hak yang sah buat kita semua, bahwa kita sebagai anak, kita adalah ahli waris. Saudara, kita bisa membayangkan kalau seorang anak raja, dia terlahir dan dia ini, saudaraku, diculik, dia hidup di luar kerajaan, di luar istana. Hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya mungkin terlunta-lunta, kadang makan, kadang tidak. Hidupnya mungkin menjadi budak atau pegawai orang yang sering kali ditindas dan ditekan. Saudara, dia tidak berani masuk ke istana. Dia tidak berani menghadapi para pengawal-pengawal di istana. Karena apa? Dia merasa hidupnya tidak layak, tidak pantas. Dia adalah orang-orang rendah. Tetapi ketika dia mengerti siapa dirinya sesungguhnya, bahwa sesungguhnya dia adalah anak raja. Seluruh istana itu miliknya. Seluruh istana itu ada di dalam otoritas, ada di dalam kuasanya. Dia bisa memerintahkan pegawai-pegawai istana, para pengawal-pengawal juga, melakukan apa saja yang dia mau. Tentu hidupnya menjadi berubah, cara jalannya berubah, sikapnya berubah, cara berkata-kata menjadi berubah. Karena dia mengenal siapa identitasnya, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Istana itu ada dalam kuasa, ada dalam miliknya. Demikian Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengatakan bahwa kita ini anak Allah, kita anak Bapa. Tapi seringkali saudaraku, kita hidup mungkin seperti anak yang di luar istana ini. Tidak menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman-Nya berkata, kamu tidak lagi menerima apa? Roh perbudakan, kamu anak. Jadi kita bukan budak, kita adalah anak. Nah, seringkali musuh mempermainkan kita bahwa kita ini hidup selayaknya seperti budak. Firman Tuhan berkata, kita sudah dimerdekakan. Ketika anak memerdekakan kita, Kristus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Bapa. Kita bukan lagi sebagai seorang budak. Nah, masalahnya hidup kita kadang-kadang kalau kita anak Allah, kita anak raja, kenapa hidup kita tidak berubah? Hidup kita susah-susah terus, bergumul terus, menderita terus. Sampai kapan kita jadi orang Kristen mengalami perubahan? Mencoba beriman, mencoba percaya, mencoba berjuang tapi ternyata gagal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, penting di sini
kita mengenal identitas kita. Bukan karena kita kurang doa, kita enggak berubah, keadaan kita enggak berubah. Tetapi seringkali yang terjadi kita lupa siapa diri kita. Kita lupa tentang identitas kita. Kita membayangkan anak raja yang mulai lupa, sakit Alzheimer, saudaraku. Yang harusnya dia di dalam istana, dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia enggak akan pernah kekurangan apapun juga. Tapi karena dia Alzheimer, dia ngeluyur di jalan-jalan, saudaraku. Dia minta makan di warung-warung, saudara. Karena dia Alzheimer, dia lupa siapa dirinya. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, ini harus terpatri dalam hidup kita. Aku anak raja, aku anak Allah, aku anak Bapa, aku dicintai, aku disayangi. Bapak mengasihi aku, menerima aku apa adanya. Bapak enggak pernah menuntut kita apapun, tetapi dia mengasihi, mencintai kita dengan totalitas. Ini harus terpatri dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita ini anak, saudaraku, maka kita ingat seorang anak itu punya otoritas. Ya, seperti anak raja, dia punya otoritas untuk memerintah, pegawai, pengawal, semua yang ada di istana itu. Dia punya otoritas penuh untuk memerintah apapun, saudaraku. Dan mereka akan melakukan dan melaksanakannya. Otoritas yang diberikan kepada kita, saudaraku. Kita seringkali dalam kehidupan sebagai orang Kristen, tanpa kita mengerti, ada sebuah intervensi musuh yang sedang membelenggu kehidupan kita, merantai kehidupan kita. Dan otoritas itu diberikan kepada kita, mematahkan setiap belenggu musuh. Supaya kita sebagai anak-anak Bapa, kita jalan dalam kemerdekaan, kita jalan dalam kemenangan. Dalam Lukas 10 ayat 19, kita diberi otoritas mematahkan belenggu musuh. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kata kuasa dikatakan ini, Tuhan memberikan kita kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kekuatan musuh. Dan kuasa dikatakan apa? Menahan kekuatan musuh. Kata menahan ini, saudaraku, di situ diartikan adalah mengalahkan, menundukkan, membatalkan semua rencana musuh, kuasa musuh, menghancurkan belenggu-belenggu. Ini kata menahan kekuatan musuh. Betapa luar biasa kuasa yang diberikan kepada kita, otoritas yang diberikan kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, tidak ada satu apapun musuh yang berkuasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada kuasa menahan, membatalkan semua rencana-rencana musuh. Saudaraku, orang berkata, oh sakitmu tidak bisa disembuhkan. Oh itu sakitmu, sakit adalah keturunan mulai dari orang tua. Kalau orang tuanya sakit gula semua. Saudara ya, orang tuanya sakit darah tinggi, keturunannya sakit darah tinggi. Atau orang tuanya miskin, kena kutuk kemiskinan, kena kutuk kegagalan. Di sini kita diberikan kuasa menahan kekuatan musuh, menghancurkan kekuatan musuh, membatalkan setiap kuasa musuh, rantai-rantai generasi yang sedang terjadi, rantai-rantai dosa yang sedang terjadi. Di sini ada kuasa, saudaraku, kita diberikan. Belenggu-belenggu itu bermacam-macam, saudaraku. Belenggu luka masa kecil, belenggu trauma-trauma, rasa penolakan, kutuk keluarga, dosa-dosa yang mengikat, dosa-dosa yang tersembunyi. Terkadang bukannya orang itu enggak mau tobat. Terkadang bukannya orang itu enggak mau berubah. Ada orang pengen berubah. Saya berubah. Saya pengen lepas dari rokok, tapi enggak bisa. Saya kepengen hidup saya menjadi kudus, menjadi suci, tapi enggak bisa, jatuh bangun terus dalam dosa yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar, saudaraku, ada belenggu, saudaraku, yang harus dihancurkan ketika kita menyadari siapa identitas diri kita. Saudara,
barangkali kita merasa seringkali kita merasa tidak layak, kita merasa tidak tidak berharga. Seringkali ngalami mimpi-mimpi buruk, intimidasi itu terjadi. Sehingga kita berpikir tanpa alasan, loh kamu enggak bisa tidur, sebabnya apa? Enggak tahu, ya enggak ada masalahnya, tapi enggak bisa tidur. Setiap malam pikirannya jalan, melayang kemana-mana, enggak bisa tidur saudaraku. Ini merupakan belenggu-belenggu musuh. Dan kita punya kuasa Bapak Ibu Saudara untuk mematahkan belenggu musuh ini. Musuh itu tidak memberikan kita rantai yang nyata, saudaraku. Wah, dia datang dengan wajah yang menyeramkan dan membawa rantai, tidak. Tetapi apa yang dilakukan musuh yaitu adalah kebohongan identitas. Itu yang seringkali menjadi belenggu dalam hidup kita, yaitu kebohongan identitas. Dia menyerang di sana, saudaraku, ya lewat bisikan-bisikan. Dalam pikiran kita, ya di perasaan kita. Kita merasa, oh kamu kok pelayanan, kamu itu bukan orang yang baik. Ingat kamu dulu latar belakangmu, siapa kamu, dosamu banyak. Oh kamu kok mau pelayanan percuma, kan kamu ini ditolak, kamu gak dihargai. Oh kamu kok pelayanan, kenapa? Ngapain kamu pelayanan? Bukankah Tuhan gak mengasihi kamu? Nyatanya hidupmu kayak gini. Saudara dikasihi, kita sering kali juga merasa hidup kita sepertinya menjadi korban keadaan. Padahal yang sebenarnya bukan seperti itu. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan berkata kamu berharga, kamu mulia di mataku. Tuhan berkata apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan izinkan untuk mengubahnya, mendatangkan kebaikan. Tuhan berkata bahwa kamu ini adalah pemenang. Seringkali yang iblis katakan, musuh katakan itu sebaliknya daripada firman. Sehingga kita mulai meragukan firman Tuhan. Apakah betul ya? Kalau saya ini dicintai, saya ini berharga. Kalau saya dicintai, saya berharga. Nyatanya hidup saya ini berat terus. Saudara, mari kita bersama-sama jangan pernah kita meragukan akan firman Tuhan. Jangan meragukan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita meragukan identitas kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, kamu segambar, kamu serupa dengan aku. Kita mau dengar apa yang Tuhan katakan, bukan yang iblis katakan. Dan itulah belenggu-belenggu yang seringkali tanpa kita sadari itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, oh belenggu-belenggu dosa itu orang berzina, belenggu-belenggu dosa itu pembunuh, belenggu-belenggu dosa itu penjudi kelas berat, pengedar narkoba. Saudaraku, belenggu-belenggu yang tidak kita sadari, yang akan menghalangi kemajuan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berjalan dalam kuasa dan otoritas adalah belenggu-belenggu yang seringkali tidak kelihatan dan tidak kita sadari. Itulah kebohongan-kebohongan iblis, saudaraku, yang akan merusak kehidupan kita. Orang yang menerima apa yang iblis katakan, kita diperbuat seperti kita ini memiliki mental budak, kita bukan memiliki mental anak lagi. Mari kita bersama-sama, ya kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Supaya kita bisa sungguh-sungguh kita mematahkan belenggu musuh, membatalkan rencana-rencana musuh dalam hidup kita. Kita akan hidup sebagaimana identitas kita, anak Allah, anak raja, orang yang berkemenangan. Kalau ada persoalan pun kita ada yang membela, yaitu Tuhan. Kita tidak pernah kekurangan karena kita anak, kita dicukupi, semua disediakan oleh Bapa kita. Ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana anak itu punya hidup keintiman dengan bapaknya. Kita mungkin berpikir keintiman itu doanya itu mungkin sehari harus 2 jam, 3 jam. Bukan itu, saudaraku. Keintiman bukan bicara tentang volume doa. Tapi keintiman, saudaraku, bicara tentang kedekatan kita dengan Bapa.
Kita merasa yang bisa dekat sama Bapa orang-orang yang kudus, orang yang tidak bercacat celah. Mana ada orang kudus, mana ada orang yang tidak bercacat celah. Tapi kita dikuduskan dengan darah Kristus. Kita dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Tuhan ingin, Tuhan rindu anak-anaknya itu dekat sama Tuhan. Kita gak akan pernah ditolak. Seringkali kita minder, kita jauh karena rusak identitas, rusak gambar diri. Iblis yang menyerang kita dengan segala kebohongan-kebohongan. Tuhan rindu anak-anaknya dekat sama Tuhan. Kalau mau tidur, Tuhan, aku tidur di pangkuanmu, aku dibelai, aku disayang Tuhan. Aku mau tidur malam hari ini, aku mau tidur dengan nyenyak, aku mau tidur dengan aman. Diberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kita memperkatakan itu karena kita percaya. Bapak Gembala dulu, dia orang yang paling pede. Dia selalu mengatakan, aku ini orang yang paling dicintai Tuhan. Saudaraku, itu kepedeannya. Karena itu imannya, dia percaya seperti itu. Mari kita bersama-sama, ya kita hidup di dalam keintiman karena itulah kerinduan Bapa. Kalau kita ini intim dengan Bapa, saudaraku, apa yang terjadi? Musuh tidak bisa menuduh kita. Musuh tidak bisa mengintimidasi kita. Musuh tidak bisa menakut-nakuti kita. Kita akan hidup dalam tenang, dalam damai sejahtera. Persoalan ada, tantangan ada, masalah belum selesai. Tapi hati kita tetap tenang, hati kita tetap percaya. Karena ada Bapa yang bersama-sama dengan kita. Bapa itu selalu menyediakan. Bapa itu selalu siap menolong. Bapa itu selalu siap membela kita. Kita enggak pernah ditinggalkan, dikatakan penjaga Israel enggak pernah terlelap. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Kita selalu ada di ruangan matanya. Kita ada di dalam genggaman telapak tangannya. Kita disebut seperti biji matanya. Apa yang kurang dalam hidup kita ini, saudaraku? Yang dibutuhkan adalah iman, hati yang percaya tentang siapa identitas kita, supaya kita punya kekuatan, kuasa, otoritas, dan terus kita boleh hidup dalam keintiman. Sebagai anak yang disayangi, anak yang dicintai, kita pun mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan, itu lebih dari apapun. Ini yang Tuhan rindukan. Ketika kita hidup di dalam keintiman, kita tidak takut sebab kita tahu musuh ada di depan, tapi siapa yang di belakang kita. Jika Tuhan di pihakku, dikatakan siapa yang jadi lawanku. Dia Bapa kita, dia mengasihi kita, dia siap selalu membackup kita. Terkadang saudaraku, pertolongan Tuhan itu nyaris seperti hampir terlambat, tapi tidak pernah terlambat. Karena anak-anaknya dilatih berani menghadapi persoalan. Anak-anaknya dilatih jalan dengan iman dan percaya. Bapa selalu ada mendampingi kita, bersama-sama dengan kita. Saudara, ketika kita ini intim dengan Tuhan, kita kenal Tuhan lebih lagi. Apa yang terjadi, saudaraku, ketika persoalan datang, masalah itu datang, kita akan tetap tenang. Satu hari kita belajar tentang kisah Paulus dan Silas. Dia memberitakan Injil dan ditangkap, dimasukkan ke penjara, didera, dipukuli, dicambuk. Lalu apa yang dilakukan tentara itu? Dikatakan dia dipasung, dia dibelenggu, dirantai. Lalu ditaruh penjara di ruangan yang paling tengah. Tetapi bagi seorang anak yang mengenal Bapa, yang mengasihi Bapa, dia mengenal siapa identitasnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak meragukan bahwa kalau dia bukan karena kesalahannya, dia dijebloskan ke dalam penjara karena ketaatannya memberitakan Injil, karena kerinduan hatinya menyelamatkan orang, dia harus ada di dalam penjara. Orang lain mungkin mengeluh, orang lain mungkin berkata, Tuhan, salahnya di mana? Oh, sudah melayani, melakukan apa yang baik, yang benar, malah digebukin, dipasung, dibelenggu, dirantai. Baru
merasakan sakitnya, lukanya, perih lukanya, baru rasanya cekot-cekot yang dirasakan, bekas pukulan itu masih dibelenggu di rantai dan di penjara. Sebagai orang yang mengenal identitas, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, dia tidak mengeluh. Di situ saudaraku, kita bisa melihat di saat-saat tersulit, mengeluh atau menyembah. Kita seringkali menghadapi situasi-situasi seperti ini. Kita sudah belajar setia, kita belajar untuk kita ini melayani. Kita belajar taat sama Tuhan, mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Kita belajar melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan, kita mau setia. Tetapi terkadang kita menghadapi masalah, persoalan, dikecewakan, dilukai, dikhianati. Lalu kita menjadi terluka, rasanya perih, rasanya sakit. Tetapi apa yang kita lakukan? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak baik kepada kita? Apakah kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak setia menolong dan membela kita? Kenapa Tuhan membiarkan kita dalam keadaan seperti ini? Apakah itu yang muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan? Mulai meragukan siapa Tuhan yang mengasihi kita. Iblis mengatakan, itu Tuhanmu, nyatanya kamu begini begitu, kamu sekarang akibatnya kayak gini. Kalau kita mendengar suara musuh, kita akan berkata, wes sesok gak pelayanan, wes sesok gak menginjil lagi kalau akibatnya seperti ini. Tetapi dia orang yang mengenal siapa identitasnya. Dia orang yang memiliki keintiman, berjalan dalam kuasa dan otoritas. Dia tidak akan pernah mundur. Sebab dia tahu di tengah malam yang paling kelam, di tengah kesendirian tidak ada pertolongan. Inilah sebagai panggung Allah akan bekerja. Kalau dia sampai ada di penjara bukan karena kesalahan, bukan karena mencuri, bukan karena merampok. Karena Tuhan sedang punya rencana, dia sampai ada di dalam penjara itu. Maka apa yang dia lakukan? Mereka berdoa. Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Ketika mereka menyembah di tengah malam, di titik terendah, di masa tergelapnya, di tempat tersulitnya. Saudaraku, saat yang dimana paling sepi, tidak ada pertolongan lagi di sana. Tetapi disitulah saatnya intervensi Allah terjadi. Disitulah kalau siang itu menjadi panggungnya manusia. Dia bekerja, beritakan Injil, buat mukjizat. Tapi di tengah malam, di waktu-waktu tersulit dalam hidupnya, dia cuma bisa menyembah Tuhan. Dia menyerahkan ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan, lakukan apa yang engkau mau. Tuhan, kerjakan rencanamu dengan sempurna. Sebab saya percaya, sebab saya tahu sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Pembelaan Tuhan pasti akan datang. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudaraku, apa yang terjadi dikatakan? Mulai terjadi gempa bumi. Sendi-sendi penjara menjadi goyah. Rantai-rantai terlepas, pasungan terlepas, pintu-pintu penjara menjadi terbuka ketika mereka menyembah Tuhan. Dia menyerahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan, ini panggungmu. Silakan Tuhan nyatakan kemuliaanmu. Saudara, kita semua sering kita menghadapi persoalan, tantangan yang mungkin sering kali kita pertanyakan dalam hidup kita ini. Tapi mari sebagai anak yang mengenal identitas, mengenal siapa Bapak kita yang begitu mencintai, mengasihi kita. Dia tidak pernah lalai, tidak pernah terlelap. Satu apapun yang terjadi dalam hidup kita, tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Mari izinkan Tuhan mengambil alih dalam hidup kita. Biar izinkan kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Biarlah sendi-sendi penjara itu menjadi terbuka, saudaraku. Dan dikatakan belenggu itu menjadi terlepas. Mungkin di dalam keluargamu masih ada belenggu-belenggu. Di dalam bisnismu, ekonomimu, masih ada belenggu-belenggu hutang di sana yang belum bisa terbayar sampai saat ini. Mungkin ada
belenggu-belenggu, keterikatan dengan dosa di dalam keluarga. Mari kita bersama-sama izinkan Tuhan mengambil alih sepenuhnya. Jangan pernah meragukan dan mempertanyakan itu. Firman Tuhan berkata, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, izinkan intervensi kuasa surga. Ketika kita menyembah, atmosfer menjadi berubah. Atmosfer di penjara itu, karena seluruh penjara mendengar pujian mereka, atmosfer itu tahu-tahu mendadak menjadi berubah. Surga mulai bergerak dan lawatan itu mulai turun. Ketika penjara itu menjadi terbuka, dikatakan kepala penjara mengambil pedang, menghunus pedang dan akan membunuh dirinya sendiri. Maka Paulus berkata, stop, jangan bunuh, jangan celakakan dirimu. Kami masih ada di sini, tidak takut, tidak lari. Lalu apa yang terjadi? Ketika lawatan itu datang, kepala penjara ini dia berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Maka Paulus berkata, hendaklah kamu percaya Yesus Kristus yang diperintahkan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hendaklah engkau memberi dirimu untuk dibaptiskan. Maka kepala penjara ini membawa Paulus ke rumahnya, membasuh luka-lukanya dan memberikan minyak di luka-lukanya. Dan Paulus mulai mengajar kepala penjara dan seisi rumahnya. Dan mereka semua menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memberi diri untuk dibaptiskan. Ada satu perkara yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri anak-anaknya. Bukan anak-anak yang terus mau ditimang-timang. Bukan anak yang harus dimanja-manja. Bukan harus anak yang harus kalau nangis sedikit sudah dilap, oh sayang-sayang. Tidak, Tuhan lepaskan kita anak-anaknya di tengah dunia. Dikatakan kamu dilepas di tengah dunia ini seperti domba di tengah serigala. Dunia ini jahat, dunia ini keras. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki identitas, punya keberanian menghadapi segala situasi. Kita bukan anak cengeng, kita bukan anak manja. Tapi anak yang berani bertanggung jawab, anak yang mengambil beban tugas, ini pekerjaan Bapakku. Aku harus kerjakan itu dengan segenap hati, dengan semangat, dengan penuh cinta. Aku harus menyelesaikannya. Ini anak yang tahu identitasnya. Dia tidak akan goyah, dia tidak akan mundur ketika menghadapi tantangan. Belenggu apa yang sedang ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berdiri, kita bangkit sebagai anak Bapa. Ambil otoritas itu dan hancurkan setiap belenggu. Berjalanlah sebagai anak-anak Bapa yang merdeka. Dalam kisah di mana tentang Petrus juga sama, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara. Dan besoknya dia akan dieksekusi. Yakobus sudah, sekarang giliran Petrus. Herodes senang sebab apa yang dilakukan itu menyukakan hati rakyatnya. Dia ini saudaraku, dia haus akan penerimaan. Sehingga apa yang dia lakukan, dia pun akan melakukan hal yang sama, yaitu akan mengeksekusi Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah malam, di dalam penjagaan 16 tentara, dia dirantai, dibelenggu di dalam penjara itu saudaraku. Dan di tengah malam dia tidur dengan nyenyak, dengan pulas. Kok dia enggak takut besok mau dieksekusi? Kok dia enggak khawatir? Orang lain sudah cemas, orang lain baru mendengar krisis, itu sudah cemas. Orang lain baru mendengar bisnismu ada saingan, sudah cemas. Orang lain baru mendengar kata PHK, sudah cemas. Tapi ini dikatakan besok mau dibunuh, dia enggak cemas. Dia bisa tidur di sana dengan nyenyak. Karena apa? Bukan dia masa bodoh, tapi karena hatinya sangat percaya kepada Tuhan. Bahwa hidupnya tidak akan mati di tangan Herodes. Tapi hidupnya
ada di tangan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini ada banyak intimidasi. Hari ini banyak tantangan, banyak kejutan. Indonesia tidak baik-baik saja. Seluruh dunia tidak baik-baik saja. Sebab dikatakan segala keadaan, semua yang bisa digoncang sedang digoncang. Tetapi ada satu, hanya iman kita yang tidak tergoncangkan. Karena kita, kalau iman kita bersandar kepada Bapa kita, Dia bukan Allah yang jauh, yang harus kita pakai suara keras-keras panggil Allah kita. Dia adalah Bapa yang selalu bersama kita. Bapa yang selalu rindukan kita. Bapa yang berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Saudara, Dia adalah Bapa yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku, Petrus tidur, jemaat mereka mendoakan di rumah Lydia. Dan dikatakan di situ tengah malam, maka datanglah malaikat Tuhan membangunkan Petrus. Hei Petrus, bangun. Maka gugurlah rantai-rantai yang mengikatnya, belenggu yang mengikatnya. Ikatlah pinggangmu, kenakan jubahmu, pakai kasutmu, ayo jalan sama aku. Pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Dia berpikir dia mimpi. Tapi ternyata hal itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kita punya kuasa, kita punya pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian dalam hidup kita ini yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat. Karena apa, saudaraku? Masalah persoalan kita yang kita hadapi, izinkan itu menjadi panggung lawatan bagi Tuhan. Izinkan itu menjadi panggung Tuhan lakukan mujizat dan kuasa yang besar. Supaya saudara dan saya, seperti Paulus dan Silas, seperti Petrus, berjalan dalam kuasa. Memberitakan Injil, siapa Yesus yang dia sembah, yang dia percayai, yang telah membebaskan, melepaskan, menyelamatkan. Itu tidak bisa terbantahkan dengan apapun. Teologi masih bisa diperdebatkan. Pengajaran diperdebatkan. Zaman sekarang kita dengar YouTube, pengajaran ini didebat sama ini, didebat sama itu. Wah, pakai teologi ini dan pakai teologi itu. Tapi kalau yang namanya kesaksian, tidak ada yang bisa mendebat karena itu kejadian yang sesungguhnya. Saya akan tutup, saya undang song leader Singar, pemain musik. Ada seorang wanita, dia ini melayani Tuhan. Namun hidupnya ini dia penuh dengan luka, kekecewaan dalam hidupnya, saudara. Dia dikhianati, dia menjadi terluka oleh orang yang dia percayai. Dalam dia melayani seringkali dia menjadi terintimidasi. Iblis katakan, kamu jangan sok-sok. Buat apa kamu pelayanan-pelayanan? Buat apa kamu seperti itu? Itu enggak penting. Nyatanya orang-orang yang kamu percayai, malah dia mengecewakan, melukai hatimu. Udahlah, enggak penting itu. Seringkali ketika dia kepengen bersemangat, dia kepengen sungguh-sungguh berlari dengan Tuhan, bisikan-bisikan itu datang. Seringkali dia mimpi buruk. Seringkali dia menangis. Seringkali dia merasakan ketika berjumpa dengan orang itu nyesek di dada ini. Bapak, Ibu, saudaraku, iblis itu juga menyerang proses. Iblis itu menyerang proses. Tuhan mencintai proses. Tanpa proses, kita nggak akan bisa jadi kesaksian. Tapi iblis menyerang proses. Iblis tidak senang kalau kita diproses, kita berhasil. Itu menjadi kesaksian yang dahsyat. Kesaksian yang luar biasa. Dan wanita ini, saudara, dia seringkali merasa tersiksa dengan
perasaannya dengan belenggu yang dia alami. Nah, satu hari Tuhan berkata kepada dia, kalau kamu masih terus seperti ini, aku enggak bisa pakai kamu. Mau enggak kamu ini lepas dari belenggumu? Dia nangis, Tuhan, aku mau Tuhan dibebaskan dari belenggu ini. Dia lalu, saya mau Tuhan, saya mengampuni. Rasakan dia mulai aliran, kasih Tuhan mengalir. Dia mulai berkata-kata, saya mengampuni dia, saya mengampuni dan saya mengampuni. Saya juga mengampuni diri saya sendiri. Saudaraku, langsung saudara dia ini merasakan mulai terjadi pemulihan, mimpi buruknya hilang. Rasa sakit-sakit di hati mulai pelan-pelan mulai hilang. Digantikan dengan kasih Tuhan mulai mengalir di dalam hidupnya. Dan dia dapat melayani Tuhan dengan sungguh luar biasa. Dia dipakai, ada banyak orang konseling, anak-anak muda, wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga, konseling sama dia. Karena apa? Dia sembuh, dia pulih, dia bisa menolong orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, kita adalah anak yang memiliki kuasa dan otoritas. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Biarlah seperti Yesus. Apakah Yesus itu enggak luka? Dia ini dicambuk, dia ditolak, dia diludahi. Tangannya berlubang paku, tanda lubang paku enggak hilang. Tapi bekas luka itu menjadi satu tanda kemuliaan, satu tanda kemenangan besar. Nanti kalau kita pulang dipanggil sama Tuhan, kalau yang jemput tangannya berlubang paku, ikutlah kamu dibawa ke sorga. Tangan itu tetap ada luka, bekas lukanya. Hidup kita yang namanya bekas luka itu ada. Tapi bekas luka itu dipakai Tuhan menjadi senjata menghancurkan musuh. Menyembuhkan orang lain. Dulu lukanya di sini, lukanya di hidup kita. Tetapi luka itu berubah menjadi sebuah kuasa, menjadi sebuah otoritas. Menyembuhkan, membebaskan orang lain. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Kita semua anak-anak Bapa, kita bangkit berdiri dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Hidup dalam keintiman supaya kita tidak mudah ditipu, dikecoh. Sebab iblis menyerang dengan kebohongan, yaitu menyerang identitas kita. Berdiri dengan identitas, berjalan dalam kuasa dan otoritas, hidup di dalam kemenangan, menyelesaikan pekerjaan Allah yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Haleluya, haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita.